Jangan sampai nanti satu dengan yang lain saling melihat-lihat atau misalnya terpaku atau terpengaruh dengan penampilan orang yang pertama dan sebagainya. Kenapa? Karena
khawatirnya nanti melihat penampilan orang pertama, yang kedua juga mau seperti itu. Kalau bisa pasang aksi yang jauh lebih berbeda, yang mungkin menurut ibu lebih menarik seperti itu. Mungkin ini saja bisa disampaikan. Yang sebagai inti bahwa tolong nanti perhatikan waktunya, ya, karena lewat daripada waktu tertentu itu ada pengurangan poin tersendiri. Kalau misalnya lewat daripada 7 menit itu ada pengurangan poin tersendiri. Buyut, mana? Ya, nanti kalau untuk Dewan Hakim yang terhormat, peserta kultum yang memiliki nomor undian 1 akan membawakan kultum dengan judul Takwa. Kepada peserta kultum dengan nomor undian 1, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan lahir dan batin, dan memberikan kita semua untuk hadir di masjid ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Kepada Dewan Juri yang terhormat, perkenankanlah saya untuk menyampaikan kultum hari ini. Saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Takwa. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai muslimin harus benar-benar bertakwa kepada Allah agar kita semua mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat takwa ini hanya diperoleh dan diperintahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Kita sebagai muslimin harus benar-benar bertakwa dan konsisten. Takwa itu kapan dan kapan kita harus bertakwa. Seperti contohnya, ketika kita di pasar bertakwa, ketika kita di kantor bertakwa, ketika kita di kebun bertakwa. Jangan sampai kita saat ini di dalam masjid bertakwa, kita keluar masjid tidak membawa takwa. Seandainya saya keluar masjid membawa takwa, saya tidak akan bergosip. Jika saya kerja kantoran membawa takwa, saya tidak akan korupsi. Jika takwa itu kita tinggal di rumah atau di masjid, kemaksiatan akan merajalela di
tanda-tanda orang bertakwa itu? Marilah kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 3-4, yaitu orang-orang yang percaya akan hal-hal yang gaib, orang-orang yang percaya dengan adanya surga dan neraka, orang-orang yang percaya dengan ajaran jin dan setan, dan percaya bahwa jin dan setan itu ada. Marilah kita mendirikan sholat. Kenapa di sini disebut dengan kata-kata mendirikan? Karena yang dimaksud dengan mendirikan adalah menjalankan ibadah sholat secara berkesinambungan dan terus-menerus. Adapun pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari sholat yang bisa diduplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti contohnya, ketika kita sholat, kita menyebutkan hanya Allah yang maha besar. Selain Allah, semuanya kecil. Jadi, kita di dalam masyarakat, kita tidak akan sombong. Orang-orang yang percaya akan adanya akhirat. Saya pun juga percaya akan adanya akhirat. Saya percaya akan adanya surga dan neraka. Tetapi, saya percaya dan saya yakin bahwa Allah itu maha adil. Ketika kita itu beriman dan bertakwa kepada Allah, saya yakin bahwa pintu surga itu akan diperuntukkan untuk saya. Orang-orang yang percaya akan adanya akhirat, jalannya tidak mungkin ampuh. Orang-orang yang percaya akhirat, ngomongnya tidak asal ngomong. Tetapi orang yang percaya akhirat itu, gayanya dan kehidupannya akan dipertimbangkan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah ceramah agama yang singkat yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa berkenan di hati para saudara-saudara dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Kesalahan, kehilafan, dan dosa hanya milik saya pribadi sebagai manusia biasa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta kultum yang memiliki nomor undian 2. Bapak Dewan Hakim yang terhormat, peserta kultum dengan nomor undian 2 akan membawakan kultum dengan judul Hikmah Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peserta kultum dengan nomor undian 2 akan membawakan kultum dengan judul Hikmah Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat limpahan kasih sayangnya lah sehingga kami bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan.
Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga serta para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang selalu senantiasa mengikuti syariatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walau satu ayat. Berdirinya saya di sini sedikit akan membahas terkait hikmah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan kesedihan bagi Rasulullah. Kenapa ibu-ibu ada yang tahu? Karena Rasulullah ditinggal oleh dua orang yang sangat Rasulullah cintai. Pertama istrinya Khadijah, yang kedua adalah pamannya Abu Thalib. Sehingga Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj, seperti mana dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibu-ibu, ketika perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah dengan malaikat Jibril, Rasulullah menaiki kendaraan yang namanya buraq. Ibu-ibu ada yang tahu buraq itu apa, Bu? Buraq adalah kendaraannya para nabi. Ada yang mengatakan bahwa buraq itu seperti kuda yang bersayap. Dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah, di langit pertama Rasulullah melihat orang-orang yang bibirnya seperti bibir unta, di tangannya menggenggam bara api, kemudian bara api itu dilemparkan ke dalam mulutnya sehingga bara api itu keluar dari anus mereka. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, mereka itu siapa?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang dengan sewenang-wenangnya memakan harta anak yatim." Rasulullah menangis teringat umatnya. Kemudian Rasulullah melihat orang-orang yang perutnya besar. Mereka berada di tengah-tengah keluarganya Fir'aun. Mereka lunglai ketika api didekatkan kepada mereka karena keberatan dan tidak bisa bergerak. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, mereka itu siapa?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang selalu memakan harta riba." Rasulullah menangis teringat umatnya. Kemudian Rasulullah melihat orang-orang yang di tangan kanannya ada daging segar dan baik, kemudian di sebelahnya ada daging yang busuk dan jelek. Tapi anehnya orang-orang itu malah memilih senang sama daging yang busuk dan jelek. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, mereka itu siapa?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang senang pergi kepada wanita-wanita yang Allah telah haramkan." Rasulullah menangis teringat umatnya. Kemudian Rasulullah melihat para wanita yang diikat dengan payudaranya, sehingga Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, mereka itu siapa?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah para wanita yang tidak mau menutup auratnya kepada yang bukan mahramnya." Kemudian Rasulullah menangis teringat umatnya. Dari peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah di langit pertama, kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama kita harus beriman kepada Allah dan Rasulnya secara tasdikul jazm, yakin 100%, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kita. Yang kedua, kita harus taat kepada syariatnya, kepada syariat Allah dan Rasulnya, seperti mana dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 208,
Kultum dengan judul Waktu. Kepada peserta kultum yang memiliki nomor undian 3, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Waktu tanpa terasa terus berlalu. Rasanya baru beberapa waktu yang lalu kita meninggalkan tahun 2019 dan memasuki awal tahun 2020. Kini kita akan kembali disapa oleh tamu yang sangat agung yang membawa rahmat, ampunan, serta maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang waktu, kata sibuk adalah kata yang paling sering digunakan oleh orang pada era globalisasi ini. Siapa sih yang tidak sibuk? Semakin tinggi status sosial seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kesibukannya. Ada 5 perkara yang akan datang diganti dengan 5 perkara lainnya, yaitu sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sempit, dan hidup sebelum mati. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergerak 2 telapak kaki hamba Allah di akhirat kelak kecuali diminta pertanggungjawabannya tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, bagaimana, dari mana ia mendapatkannya dan membelanjakannya, dan yang terakhir tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesimpulannya, manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi, terutama dalam hal kesehatan dan waktu luang. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berusaha untuk memperbaiki diri, beramal soleh, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sesuai dengan Quran Surah Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi shalatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun.
hal-hal yang tidak berhubungan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta kultum yang memiliki nomor undian 4. Bapak Dewan Hakim yang terhormat, peserta kultum dengan nomor undian 4 akan membawakan kultum dengan judul Senyuman. Peserta kultum dengan nomor undian 4 akan membawakan kultum dengan judul Senyuman. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kepada yang terhormat Dewan Juri yang saya hormati, dan kepada yang terhormat ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di Masjid Al-Istiqomah ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya dan segenap sahabat beliau. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kali ini akan menyampaikan yaitu judul Senyum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu tahu senyum bahasa Arabnya ibu? Apa ibu? Bahasa Arabnya senyum itu absatam. Kalau bahasa Inggrisnya ibu tahu? Pasti tahu semua ibu. Apa bahasa Inggrisnya senyum ibu? Iya, tahu semua ibu tuh pinter. Alhamdulillah smile. Ibu ini senyum ya bu ya? Senyum semua ya. Alhamdulillah. Baik-baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar ibu semuanya di Masjid Al-Istiqomah ini ibu? Sehat? Alhamdulillah, semua mudah-mudahan ibu yang hadir di Masjid Al-Istiqomah ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi dari bahaya penyakit ya ibu. Yang sekarang ini lagi musim-musimnya penyakit ya ibu. Apa namanya ibu? Penyakitnya? Penyakit corona ya ibu ya. Sekarang ini banyak sekali ibu-ibu penyakit yang mendapatkan dunia. Jadi sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa di zaman akhir nanti akan timbul berbagai macam penyakit. Tapi bilang Rasulullah ibu bahwa hanya kaumku yang selamat dari penyakit itu ya ibu, karena hanya kaum yang bisa menjaga wudunya, kata Rasulullah ibu ya. Jadi ibu, kita kali ini sebagai umat muslim harus menjaga wudu ya bu, karena dengan wudu kita selalu menjaga kebersihan ibu. Betul ibu? Ya betul. Jadi saya kali ini ibu, saya akan berhubungan dengan itu, saya akan menyampaikan judul kami yaitu Senyum. Saya akan bercerita sedikit ya ibu. Pada suatu hari Ibnu Umar bertanya pada Rasulullah ibu. Siapa Ibnu Umar ibu? Ibnu Umar itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Ibnu Umar bertanya pada Rasulullah. Apa pertanyaannya ibu? Ibu Umar? Ibu Umar bertanya pada Rasulullah. Gini pertanyaannya ibu. Ya Rasulullah, saya tidak bisa melihat Allah
Bagaimana caranya saya merasakan Allah itu tersenyum pada saya ya Rasul? Tanya Ibnu Umar kepada Rasulullah gitu. Apa jawabnya Rasulullah gitu? Rasulullah menjawab, hai Ibnu Umar, jika engkau ingin Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena di saat engkau senyum kepada ibumu, maka Allah akan tersenyum kepadamu. Di saat ibumu tersenyum karena tingkah lakumu, di saat ibumu tersenyum karena perbuatanmu, di saat ibumu tersenyum karena engkau telah memberikan sesuatu yang membuat ibumu senyum dan bahagia, maka di saat itulah Allah akan memberikan senyum kepadamu. Tapi sebaliknya ibu, jika engkau memberikan ibumu sakit hati, jika engkau membuat ibumu sedih, jika engkau membuat ibumu meneteskan air mata, maka di saat itulah Allah akan murka kepadamu. Karena ridho fi ridho walidain wa syukur fi syukri walidain. Artinya ridhonya Allah ada pada orang tua dan murkanya Allah ada pada orang tua. Maka dari situlah ibu, dari kesimpulan yang saya ceritakan tadi, jika kita semua yang hadir di sini ingin Allah tersenyum pada kita, ingin Allah mencintai kita, ingin Allah menyayangi kita, maka buatlah senyuman di hati ibu, buatlah senyuman ibu-ibu kita, buatlah ibu kita sama-sama bahagia. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi pertanyaan saya, apakah ibu-ibu yang hadir di sini sudah membuat ibu-ibu kalian merasa tersenyum dan bahagia? Sudah ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan saya membagikan peristiwa ini, ibu-ibu sedang mengoreksi diri dan saya juga akan mengoreksi diri. Apakah saya sudah membahagiakan orang tua kita? Apakah saya membuat ibu kita tersenyum selalu di dalam rumah ibu? Semuanya itu perlu kesabaran ya ibu. Kita dalam menghadapi orang tua itu perlu kesabaran. Sabar itu mudah diucapkan, tapi dalam pelaksanaan susah dikerjakan. Bagaimana ibu? Betul? Ya, baiklah ibu. Jadi kesimpulannya tadi sudah saya jelaskan bahwa jika kita ingin Allah tersenyum pada kita, jika ingin Allah mencintai kita, jika ingin Allah menyayangi kita, maka selalu ukirlah wajah ibu selalu tersenyum dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah ibu apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bila ada yang kurang berkenan di hati ibu sekalian, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami panggil peserta terakhir yang memiliki nomor undian 5. Bapak Dewan Hakim yang terhormat, peserta kultum yang memiliki nomor undian 5 akan membawakan kultum dengan judul Puasa. Kepada peserta kultum dengan nomor undian 5, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat
yang di rukun Islam yang ketiga, yaitu dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian bertakwa. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, puasa itu sudah bulan Rajab dan bulan Sya'ban akan datang bulan Ramadan. Mari kita sambut dengan sukacita dengan datangnya bulan Ramadan ini. Semoga berkah. Di dalam puasa Ramadan ada keutamaan, yaitu 3 keutamaan di bulan Ramadan. Yaitu 10 pertama, yaitu turunnya rahmat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah ditutupnya pintu neraka dan dibukanya semua pintu surga. Di dalam kedua 10 kedua, yaitu ada maghfirah, ampunan Allah dari Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya ada memperingati malam nuzulul Quran, yaitu malam ke-17, malam ganjil. Dan 10 keutamaan yang ketiga adalah terbebasnya dari azab api neraka atau kemenangan. Yang di dalam malam ganjil, malam 21, malam 23 dan seterusnya, itu ada keutamaan yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Siapa yang dapat di salah satu malam itu, beruntunglah mereka, karena malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga kita semua mendapat itu karena kasih sayang Allah dan ridhonya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita sambut dengan senang hati, bahagia dan sukacita untuk mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Dengan mudah-mudahan kita sehat walafiat jasmani rohani, diberikan rezeki yang banyak barakah, bisa berinfak untuk di jalan Allah, untuk tentunya untuk kita sendiri. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua, untuk diberikan kita umur. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab ini, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah di bulan Ramadan. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus.
bagus. Kita akhiri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk sesi itu sudah selesai ya Ibu. Siap-siap untuk Asmaul Husna, tapi sebelumnya kita break dulu kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Silakan dari grup Rebana Majelis Taklim Muslimat Al Istiqomah untuk mengisi acara. Jiksa. Dipanggil siapa? Ntar buruk di belakang sini. Masih. Saya
siap-siap untuk peserta Asmaul Husna. Yang belum registrasi silahkan ke meja panitia hubungin Mbak Reni. Yang belum registrasi silahkan registrasi dulu menuju meja panitia ke Mbak Reni.